Kelapa Nunggal, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Apa kata Allah? Berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah, wa la tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Apa makna dari ayat ini? Apapun latar belakang kita, mau itu NU, mau itu Muhammadiyah, mau itu Persis, mau itu Perti, Al-Wasliyah, Nahdlatul Wathon, ataupun ormas Islam lainnya, kita adalah satu tubuh. Allahu Akbar. Aneh ini orang sunnah, sunnah juga. Nggak ada perbedaan di antara kita. Selama kalimat yang kita pegang adalah La ilaha illallah. DPC PKS Kelapa Nunggal terus menyatukan seluruh kekuatan komponen umat Islam di Kelapa Nunggal untuk mengusung di tahun 2024 nanti caleg yang akan kita langsung caleg ya. Udah panas-panas ini. Kita menaikkan orang-orang baik, orang-orang saleh di Kelapa Nunggal, tentunya dengan dukungan Bapak dan Ibu sekalian. Amin ya Rabbal. Ayat itu menegaskan tentang kekuatan umat Islam. Ada 4 kekuatan umat Islam. Yang pertama, kekuatan akidah dan ibadah. Al-quwatul akidah wal ibadah. Yang pertama kekuatannya adalah akidah dan ibadah. Ini bukan sesi ceramah ya, kepada tekan aja nih. Ustadznya bukan saya, nanti adalah. Yang pertama kekuatan akidah. Jangan sampai akidah kita ternodai oleh kesyirikan, apalagi kemusyrikan. Nauzubillah min dzalik. Ya. Karena kalau kita akidahnya tercampuri, ternodai oleh kesyirikan, ma haramallahu fil jannah, maka akan diharamkan kita itu masuk ke dalam surga. Sedangkan kita adalah pewaris surga. Nenek moyang kita orang surga. Balik lagi kita ke surga, pulang kampung. Antum di sini ini cuman di sini cuma numpang sebentar, nanti balik lagi. Apa kunci surga? Kalimat la ilaha illallah. Gak ada lagi. Kunci yang lain gak ada lagi. Ya, itu yang pertama. Yang kedua tentang ibadah. Ya, tadi kekuatan akidah dan ibadah. Kalau ibadahnya kencang, alhamdulillah. Sholat berjamaah berjalan, sholat sunnah, tahajud, witir, baca Quran. Ya, tentara Muhammad Al-Fatih itu nggak pernah absen yang namanya sholat fardu. Sholat tahajud nggak pernah, ya. Sholat sunnah, saum Ramadan, tilawah, ya. Tilawah nggak lebih dari 7 hari, khatam. Kita ingin membentuk nih generasi di Kelapa Nunggal nih, generasi Qurani, generasi Robbani. Dimulai dari mana? Dari anak-anak kita. Setuju? Iya. Kalau bukan dimulai dari kita, kemudian anak-anak kita, ya, seorang ulama, ya, ini ada telepon-teleponan nih. Seorang ulama, dia begitu soleh, ketika ditanyakan, wahai Syekh, kenapa engkau begitu giat beribadah? Kata dia apa? Aku lakukan untuk anak keturunanku nanti. Begitu. Bias-bias kesolehan, bias-bias ibadah dia itu akan diturunkan ke anak cucunya. Begitu. Jadi semata-mata bukan hanya ini ibadah bukan untuk saya saja, ternyata apa? Untuk anak-anak cucunya, agar terbias ke anak cucunya. Ya. Sebagaimana Umar bin Khattab ketika dia soleh, menurun untuk ke cucunya. Umar bin Abdul Aziz. Ya. Kalau misalnya ibadah kita belum maksimal, kita maksimalkan. Di bulan Syawal ini bulan peningkatan. Jadi itu yang pertama. Kekuatan umat Islam itu di akidah. Tidak pernah menyekutukan Allah. Gak pernah menyekutukan Allah. Nauzubillah min zalik.
Ketika kita menyebutkan Allah, pintu surga akan tertutup selama-lamanya. Ini yang mesti kita ingat. Ya, sekarang lagi rame ya. Film apa namanya? KKN di Desa Penari ya. Udah nonton belum? Udah nonton belum, Bu? Sama. Saya juga belum nonton. Nggak ada waktu untuk nonton nih. Ngurusin umat nih. KKN di Desa Penari. Intinya sih, film itu ternyata manusia itu bersekutu dengan jin, dengan ratu ular. Ya. Ternyata bersekutu dengan jin. Yang namanya bersekutu dengan jin, nggak ada yang gratis, Bapak Ibu. Nggak ada yang gratis. Ya, saya kalau meruqyah orang, ya, itu yang dituntut oleh jin itu perjanjiannya. Nah, sangat susah tuh memutus perjanjian itu. Harus dengan segenap. Bisa-bisa ustadz yang meruqyah itu diincar sama rombongan jin. Makanya berat jadi peruqyah. Gitu ya, orangnya harus soleh. Belum lagi musuh dari manusia, dukun-dukun bersorban. Ya. Apa ciri ruqyah syar'iyah dengan syirkiyah? Anu jadi ceramah ini. Ustaz. Ruqyah syar'iyah dengan ruqyah syirkiyah itu bedanya 4. Ya, supaya orang Kelapa Nunggal nggak terjebak pada kesyirikan. Amin. Ane kasih tahu aja lah ya. Ya mumpung ane megang mic nih. Jarang-jarang ane megang mic. Yang pertama yang dibacakan itu harus dijaharkan. Dijaharkan, diucapkan. Jangan curiga tuh. Ya Bapak Ibu ya. Kalau deh curiga tuh. Ya biasanya minta air gitu kan. Itu curiga tuh. Ya Bu ya. Gimana? Itu curiga. Dijaharkan. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim, diucapkan. Paham ya? Paham? Paham Bapak Ibu? Waduh. Amplopnya double ini bener. Yang kedua, ayat dan doa yang digunakan dari Al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW. Paham ya? Ayat yang digunakan dari Al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW. Dia baca nih doa, ujungnya dia manggil nama jin, ya Jabbar, ya Jabbar, ya Jabbar. Syirik tuh. Ya. Ruqyah syirkiyah, syirik tuh. Tapi yang baca ini yang pakai udeng-udeng. Enggak pakai. Banyak dukun berkedok ustaz. Ya. Karena dia punya jin juga. Itu yang kedua ya Bu, Pak. Tadi kekuatan umat Islam baru 1 ya. 10 pertemuan upah tuh. Ya. Ada yang belum ngaji, Bapak Niko bersama kami. Ciri yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, jika Bapak Ibu pernah mendatangi dukun, tobat kepada Allah ya. Yang ketiga, memberikan mahar. Pak, ini coba siapin ayam hitam, kopi hitam, segala macam, kita turutin. Syirik tuh. Ya, syirik. Misalnya yang kesurupan, minta air putih aja dah jinnya, jangan diturutin. Kalau diturutin, iman ente tuh di mata jin itu lumer tuh, nggak ada apa-apanya. Ya, kalau dulu di zaman Imam Ahmad ada yang kesurupan, Imam Ahmad ngirim apa? Ngirim sendalnya doang, bawa sendalannya, jinnya langsung keluar kabur. Ini sih gak ada mahar Pak, cuman 500.000 aja, sama aja itu. Ya, begitu ya Bu, Pak Bu. Wah ini datang nih Ustaz, kita ke orang pinter. Nah ini bahaya. Siapa saja yang mendatangi dukun, maka sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Wah udah dikodein nih, durasi. Yang terakhir yang keempat, kalau ruqyah itu langsung head to head,
langsung ketemu. Nggak ada ceritanya, saya transfer ya Pak. Ya, dukunnya di Surabaya, pasiennya di Jakarta, saya transfer. Gimana chip energi kita? Nah itu syirik tuh. Syirik. Pernah nonton Pemburu Hantu? Pemburu Hantu ya? Nah, itu syirik tuh. Syirik. Oh, masukin ke botol gitu. Syirik itu. Ya. Jadi tidak ada kalau kita ingin ruqyah, Ustadz saya pengen ruqyah, itu langsung datang. Nggak ada antar kota, antar provinsi, antar negara malah. Oh, saya kirimin chip positif dari sini. Nggak ada itu. Ya. Gitu ya. Baik Bapak Ibu, itulah perbedaannya yang paling singkat syirkiyah dengan syirkiyah. Syari'iyah dengan ruqyah syari'iyah dengan syirkiyah. Baik, yang kedua, kekuatan umat Islam yang harus kita bangun adalah kekuatan ekonomi. Sini ada Bos HNI, mana Bos HNI nih? Bos HNI. Pak Ridwan mana Pak Ridwan? Pak Hanif. Wah, alhamdulillah. Nah, ini Pak Hanif Bos HNI di Grand. Umat Islam harus membangun kekuatan ekonomi. Berniagalah kalian walaupun kalian sudah kaya. Dagang, jualan, tapi jangan langsung diklaim jualan ini sunnah. Yang benar adalah bekerja adalah sunnah. Berdagang salah satu dari bekerja. Jangan diklaim dagang ini sunnah, jangan, salah kaprah nanti. Ya, membangun kekuatan ekonomi. Ya. Kalau umat Islam ekonominya bagus, itu diawasi. Kemudian difitnah. Dana teroris dan yang ketiga, kekuatan yang harus dibangun oleh umat Islam adalah kekuatan sosial, kekuatan persaudaraan. Kalau ada yang sakit, kita ada waktu luang, kita jenguk saudara kita. Ini para ketua DPR ya. Para ketua DPR tolong anggotanya diperhatikan, dilihat. Kalau yang sakit, ada yang kekurangan, kalau DPR tidak bisa menangani, sok mangga tuh ke DPC. Begitu. Ini DPC Kelapa Nunggal melalui DPD ya, kami membuka mahasiswa gratis 4 tahun jurusan komputer Nurul Fikri. Mangga kalau ada yang mau daftar, masih ada sisa 50 kuota ya, gratis ya. Kalau tahun lalu ada uang sakunya, kalau tahun ini nggak tahu, tapi insya Allah dijamin gratis, nggak bayar lagi, hanya bayar pendaftaran 300.000. Mau daftar anaknya yang udah kuliah, mau usia kuliah, daftar ke saya, nanti saya kasih linknya. Gitu Bapak Ibu sekalian ya. Yang terakhir ya, yang pertama tadi kekuatan akidah dan ibadah, yang kedua kekuatan ekonomi, yang ketiga kekuatan sosial, yang keempat terakhir yang harus dimiliki oleh umat Islam adalah kekuatan politik. Sekarang itu umat Islam itu selalu diracunkan dengan pikiran politik itu kotor, politik itu kotor, politik itu kotor. Maka ketika umat Islam tidak memilih, maka yang masuk adalah umat yang lainnya. Jadilah mereka anggota dewan, jadilah mereka pejabat, kemudian mereka membuat peraturan-peraturan dan undang-undang yang berlawanan dengan hukum Islam atau umat Islam. Iya tuh banyak tuh. Politik itu kotor, politik itu kotor, jangan masuk ke politik. Seperti itu. Sehingga tuh umat Islam, wah ngapain? Bahkan sampai ada yang mengharamkan politik. Politik itu tidak haram. Bahkan Rasulullah sampai di Madinah, beliau mengadakan perjanjian yang disebut dengan Piagam Madinah. Baca sejarah. Rasulullah menyatukan seluruh entitas, suku Aus, suku Khazraj, Yahudi Bani Quraidah, ya, disatukan semuanya dalam satu kesepakatan yang bernama Piagam Madinah. Di mana Piagam Madinah ini semuanya dilanggar oleh Yahudi. Semuanya, sampai orang Yahudi itu diusir dari Madinah semuanya. Dari Madinah. Karena apa? Melanggar perjanjian. Jadi kalau permasalahan Palestina dengan Israel itu
Yang keroknya cuma satu. Israel itu pasti selalu mengadakan pelanggaran perjanjian. Sudah alamiah, sudah tabiat, sudah menjadi karakter, gitu. Karena pembunuh para nabi dan rasul adalah umat Yahudi. Nabi dan rasul diutus dari zaman Nabi Adam sampai dengan zaman Nabi Muhammad, jumlahnya 124.000 nabi dan rasul. Sebagian besar dari mereka dibunuh oleh Yahudi. Ya, nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagian besar dibunuh oleh Yahudi laknatullah alaihi. Jadi insyaallah kita nanti akan menunjukkan kekuatan politik kita di Kelapa Nunggal dengan insyaallah memilih PKS. Allahu Akbar. Insyaallah kita bersatu untuk menaungi umat, mensejahterakan umat, dan juga memimpin umat. Afwan minkum, terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian, para ustadz dan ustazah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan juga para tokoh yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga kita semuanya sehat, barokah, panjang umur anak-anak kita, melanjutkan generasi perjuangan kita, melanjutkan cita-cita Islam. Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Afwan minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Muhammad Wardi yang telah memberikan sambutan dan semangatnya buat kita semua agar ke depan perjuangan kita masih panjang, tugas-tugas dakwah kita makin berat, tapi insya Allah dengan semangat, dengan niat yang ikhlas, dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita bisa sama-sama melewati dan memberikan yang terbaik buat PKS, khususnya di DPC Kelapa Nunggal. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, sebelumnya sedikit ada iklan dari panitia. Jadi yang pertama, Pak Jokowi. Enggak boleh gitu. Pak Jokowi. Kita ini PKS, insya Allah. Enggak. Apa-apa. Jadi kita bukan buzzer ya? Bukan. Tadi saya mau ngomong. Nah, iklan ini aja, iklan yang tadi Pak Fuad bilang kita harus senantiasa apa tuh? Punya kekuatan ekonomi, benar kan? Betul, masya Allah. Jadi itu kita iklanin ekonomi yang ada. Jadi ngomongin Pak Jokowi nggak boleh ya? Boleh, tapi di luar aja. Di luar aja. Kata Pak Jokowi kan boleh buka masker, gitu aja mau bilang itu. Tapi ya, ya nggak tahu ya. Namanya juga presiden kita. Jadi sedikit informasi buat yang mau ke toilet, mohon maaf, pemberitahuan buat semuanya. Di belakang bangunan ini ada toilet, bisa dipakai. Ada yang bapak-bapak dan ibunya bisa di sini. Terus untuk selanjutnya mungkin anak-anaknya yang ingin di sini ada menikmati wisata berenang ya di sini. Oh, ada berenang. Di mana tuh? Kolam ikan bukan? Kolam berenang dong, kolam manusia bukan kolam ikan. Jadi kodok lumayan jauh jadi masih jalan lagi. Di belakang ada kolam renang. Hanya dari kami tidak menyediakan untuk kolam renangnya bukan ikut kegiatan kita. Jadi kalau mau berenang bisa membayar sendiri-sendiri. Ya bayar dewi-dewi kan kata Jawa gitu. Jadi dari pihak panitia yang menyediakan tempat ini dan konsumsi dan lain-lain. Untuk selain itu di belakang ada restoran, ada saung, ada apa namanya kolam renang, bisa langsung membayar dia yang punya saung sawah. Kira-kira 20.000 kalau di share bulan. 20.000 kan? Kalau salah PKS murah 20.000 itu. Ya, bisa orang PKS kaya-kaya. Amin ya Rabbal. Berkah-berkah itu. Amin. Gimana Bapak Ibu, masih semangat? Masih semangat? Kayaknya udah mulai nggak semangat nih. Jadi Pantun dulu biar ya, semangat. pantun Pantun lagi nih. Pantun. Waduh. Lama-lama saya jadi orang Jakarta ini. Saya orang Jawa loh Mas. Orang Jawa. Saya orang Jawa. Kita besar di sini loh. Walaupun dia murid saya tapi udah kayak teman sendiri. Emang kita 11-12 ya. Wow. Umurnya masih ya nggak jauh lah, 17 saya. Balik banget ya. Jadi kita
langsung undiannya dulu nih? Udah disiapin nih ya sama panitia nih. Oh, kita ada door prize tuh. Ada door prize. Oh, ini kita untuk selingan. Ya. Kita untuk seru-seruan sekarang kita ada door prize. Mari ibu-ibu, bapak-bapak yang punya dapat nomor bisa dilihat. Sekarang kita ambil door prize tinggal-tinggal. Ya, biar Nanti kita selingan. biar yang mak-mak di belakang nggak. Siapa nih Apa kira-kira namanya? yang mau ambil door prize? Ketua panitia atau ketua ini? Ya, untuk yang pertama ketua panitia. Ketua panitia. Boleh ambil door prize Boleh, ibu-ibu boleh, yang boleh. punya nomornya tadi. Atau Ambil bapak 5. juga. Berapa tuh? Silakan. 5, 4. 5 dulu. Ya, ini spesial ini. Ini besar ini apa nih? Ini wah berat. Laptop kali ini laptop kan? Waduh. Buat anak kuliah lumayan. Wah, ini asus. Oke. Oke. Dibaca dulu. Oh, belum tahu Pak, langsung aja biar tuh bisa langsung duduk gitu. Jadi ini pure ya, enggak ya kita belum pernah kenal sebelumnya. Jadi gak ada kong kali kong di sini. Ya, rahasia ini ya. Semoga banyak doa aja lah ya, semoga keluar angkanya. Insya Allah kita di sini nggak ada drama-drama ya. Iya, nggak ada Kita gimmick, bisa- nggak ada gimmick, kita nggak nggak ada. gimmick. Di sini kita harus Iya, spontan. nggak ada gimmick. Spontan Mungkin bapak tapi nggak bisa ambil. Ya ini kita spontan ya. Ya kita bacain nah. Nomor Yang pertama deng 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 deng. 03 003. 003. 003. Wah, kayaknya orang-orang Wah. pertama nih, nomor 3 ya. Orang-orang pertama asabikul awal lu. Asabikul awal lu. Ini rezeki. Masya Allah. Katanya kata orang zaman dulu kalau datang pagi rezekinya nggak dipatok ayam. Nah, ini benar nih. Paling dipatok temennya. Nomor 003. Ya. Ada 003? Ya saya hitung nomor. Kalau nggak ada yang datang kita ganti lagi. Saya hitung sekali langsung hangus ya. Udah, skip. 1, 2, 3, hangus. Kita ganti yang lain. Jangan saya lagi. Jangan antum. Jangan saya. Gimana tuh? Hangus Saya atau mau kedapatan hadiah kan. kita masukin lagi ini kalau Jeng. oh, bukan. Antum masih ngarep aja ya. Antum masih ngarep jodoh aja harus belum nikah. Kalau buat saya kuliah bisa tuh. Oh lumayan ya. Ini masukin nomornya masukin lagi aja. Nah, Sobek aja kayaknya nggak ada tuh. masukin lagi nggak apa-apa. Mungkin nanti dapat rezeki lagi. Ya siapa tahu. Yang jangan-jangan dompet pertama rezekinya. Nah, ambil lagi. Ambil lagi. Siapakah ini? 220. Jauh amat 220. Kita sampai 200 orang. 220. Ya, alhamdulillah berarti kita banyak banget. Mungkin anak-anaknya Dipersilakan. ayo. Maju kan. Mas. Ini kayaknya emang udah Serius. Nggak ada Saya drama-drama. kayak kenal ini Bu. Ibunya sendiri deh. Masya Allah. Drama. Alhamdulillah Ada ini yang mau kemana ya? Untuk ini ya. Jadi dopresnya ini. Oh, ini. Itu untuk nanti. Oh, ini untuk nanti Ini dong untuk ibu-ibu mah khusus yang suka nyuci piring, yang suka nyupir. Ini ada dari spesial. produk kita sendiri. Ya, Insya Allah. produk kita sendiri, Mama Tata. Ya. Antum mau masa antum? Saya. Nah, pegang dulu ini. Moga-moga bisa dipakai untuk keluarga menjadi berkah. Amin. Amin. Ya. Rabbal alamin. Bagaimana Gimana? kan ya? Masih ada lagi? Wah ini masih ada 4 lagi. Ini aja yang paling mahal dulu. Ini paling dicari-cari oleh kaum ibu. Oke, boleh. Boleh, Baca. disebutkan kan? Ini gini begini nih, gini ya. Oh iya. 004. 004. Ya bu, ini paling dicari barang limited tuh. Wah, barang Ini langka. kalau ada Barang orang langka. pakai tas yang mahal-mahal kita kasih lihat ini aja dia langsung Itu takut mereknya tuh. apa itu? Mereknya kunci Kunci mas. mas ya. Kuncinya mas. 004. Harusnya mas yang punya ini. Ya, apa? Ada? Satu. Tidak ada 004. Dua. 1, 2. Oh belum, tunggu dulu. Takutnya ntar kalau ini datang gak terima. Tolong dibuka nomornya atau diklasin aja. Insya Allah di. Tolong yang 004. 004. kalau jangan sampai
ketika ngeliat nomornya, ID-nya minyak, nggak mau ngaku gitu. Udah ya? Nggak ada ya? Kita ke 10. Kayaknya mau nggak ada ya? Biar kita nggak kelamaan mungkin tadi. Ya, 1, 5 aja lah. 1, 2, 3, 4, 5. Cukup nih nomor yang lain tar. Disebut aja lah, Bisa aja lah. aja. Jadi udah memang ada. Betul. Nomor berikutnya. Ding ding ding. 156. 156. Takbir. Alhamdulillah. Ini antum ngasih nggak apa-apa, apaan aja ya? Selamat aja Ustaz. Selamat Ibu mendapat emas. Alhamdulillah. Mas berarti. Langsung dibawa pulang. Pulang. Ada lagi. Wah ini kira-kira apa ini Ustaz? Kebab. Oh ini masih ada lagi Ustaz. Nomor 1, 2, 8, 3. 183. 183. Tidak ada? Ada. Silakan Ayo, maju. Yang dapat ngambil hadiah. Boleh anaknya juga maju nggak apa-apa, asal bawa nomornya dah. Yang penting ada nomornya. Ada nomornya. Betul. Oh, ada. Ya. Siapa namanya? Ardan. Moga-moga Ardan jadi anak yang soleh. Amin. Hafiz Quran. Jadi orang kaya yang bisa menopang umat. Amin. Ya. Udah, Ini itu yang dah. spesial aja nih. Oh, dua lagi. Oh, ini. Ini ambil lagi dong. Habis ya tadi kan. Oke, satu lagi. Ini sebelum yang spesial kita satu lagi buat Oh, ini door prize spesial. ini dompet receh-recehan ya. Tapi juga bernilai luar biasa. Ini dari sponsor-sponsor tiap DPRA udah memberikan sumbangan untuk acara ini. Jadi silakan dibacakan Kang Maun. Dan dilihat bentuknya ya. Mungkin agak remeh, tapi jangan dilihat remehnya. Iya. Dilihat berkahnya insya Berkah Allah. ikhlas yang ngasih. Yang ngasih Biasa, ikhlas. Ntar ketika nyuci bajunya langsung putih. Wih, jadi seperti hati kita ya. Putih hati kita. Nomor 214. 214. 214. 214. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga bukan hanya menyucikan baju saja, menyucikan hati juga. Amin. Amin. Masih ada lagi. Oke. Jadi ini door prize nomor juga. Oke, nomor 2. Tapi satu lagi. Adek, siapa namanya? Siapa? Afra, mudah-mudahan jadi anak solehah ya Afra. Amin ya robbal alamin. Masih satu ini kita langsung aja pakai nomor aja biar cepat. 019. Ini door prize utama 019. 019. Ada 019. 19. 19. Oh, nggak rezeki berarti kan? Enggak. Oh, ada. Nah dulu ini lagi ngecek siapa tahu ada yang keselip gitu ya. 019. Ini loh Bu, dapatnya ini loh. Ini kayaknya berat nih loh. Ada. Berat sama timbangannya gitu. Atau jangan-jangan kerdus aja ini? Nggak ada. Skip. Oh Nggak bukan. ada. 019. Lagi. Lagi. Sobek ya, berarti ya udah ya. Sobek aja ya. Sobek. Oh, Coba dong. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor saya. Masa dari tadi? Wah, nomor saya kayak ini. Nggak boleh. Ini kayaknya nggak boleh. Nggak boleh. Masa ketua ini nggak boleh? 100. 160. 160. Boleh. Masya Allah, ini dah 160. Udah. 160. Ya Allah. Ya ini antum mana nih? Antum bentar. Jangan ada istrinya nggak Nggak apa-apa. Mana? 160. Nggak ada yang fotoin apa? Gimana? Nggak apa-apa ya? Ini langsung direkam 160. live streaming. Streaming.